Usai menelan kekalahan pahit dari Filipina dan dibanjiri gelombang kritik pedas dari para penggemar sendiri, kini sang pelatih timnas Malaysia, Nafuzi Zain, mulai cemas dan memutar otak lebih dalam, untuk hentikan pergerakan Jin Shraven dan kolega. Menjelang bentrokan akbar yang akan mempertemukan timnas Malaysia dengan timnas Indonesia pada tanggal 21 Juli tahun 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, suasana di kubu Harimau Malaya tampak dipenuhi rasa was-was yang kian memuncak. Riuhnya para pendukung Garuda yang siap memenuhi setiap sudut tribun GBK menjadi salah satu momok yang tak bisa diremehkan. Sorak-sorai pendukung merah putih telah lama dikenal sanggup menggetarkan nyali lawan sebelum kaki menjejak rumput hijau. Di tengah gelombang kecemasan itu, sang pelatih timnas Malaysia, Nafuzi Zain, muncul ke permukaan dengan segudang rencana yang telah ia siapkan sejak beberapa pekan terakhir. Pria yang dikenal tenang namun cermat membaca celah ini, paham betul bahwa bentrokan kali ini bukan sekadar laga biasa, ini adalah soal harga diri, rivalitas lama, dan peluang membungkam keraguan yang menghantui Harimau Malaya di hadapan puluhan ribu pasang mata. Salah satu nama yang paling sering menghantui tidur Nafuzi Zain belakangan ini adalah sosok striker predator timnas Indonesia, Jin Shraven. Pemain muda bersinar itu kini menjadi momok menakutkan di jantung pertahanan lawan. Akselerasi tajamnya, naluri mencetak golnya, serta ketenangan dalam mengeksekusi peluang kecil menjadi modal Garuda untuk menaklukkan siapapun yang berani melawan di kandang sendiri. Jin Shraven, dalam laga-laga sebelumnya, kerap membuktikan diri sebagai penentu kemenangan. Tercatat dalam pertemuan terakhir melawan Brunei Darussalam di ajang AFF, striker muda Bali United ini sukses memborong 6 gol sekaligus, membuat para penonton tercengang, para pendukung terpukau, dan para lawan terpaksa menelan kepahitan dalam diam. Menyadari hal ini, Nafuzi Zain tak mau hanya duduk berdoa, ia bertekad meramu strategi khusus untuk menghentikan laju sang predator. Bagi Nafuzi, Jin Shraven tak ubahnya mesin pembunuh di area penalti, dan satu-satunya cara menjinakkannya adalah dengan memotong jalur suplai bola, mematikan ruang gerak, dan memaksa sang striker kehilangan kenyamanan. Dalam beberapa sesi latihan tertutup yang dihelat di Kuala Lumpur, Nafuzi Zain terlihat berulang kali memanggil para bek tangguhnya, memberikan instruksi mendetail, mendesain latihan man-to-man marking, dan menyiapkan opsi formasi fleksibel yang mampu berubah menyesuaikan situasi di lapangan. Beberapa nama yang digadang-gadang akan jadi penjaga bayangan, Jin Shraven pun mulai santer diperbincangkan, meski sang pelatih masih enggan membukanya ke publik. Lebih dari sekadar menahan pergerakan satu pemain, Nafuzi Zain juga menaruh perhatian khusus pada keseluruhan pola serangan timnas Indonesia. Di bawah asuhan Gerald Vandenberg, Indonesia menjelma menjadi tim dengan aliran bola yang cepat, akurat, dan menekan sejak peluit awal. Kombinasi pemain muda berenergi dengan para senior berpengalaman menjadikan Garuda bukan sekadar tangguh di atas kertas, tetapi juga licin di atas lapangan. Vandenberg yang dikenal dengan filosofi sepak bola menyerang modern, berhasil menyuntikkan semangat baru ke tubuh timnas Indonesia. Sejak kedatangannya, Garuda tak hanya bermain dengan hati, tetapi juga dengan otak. Organisasi permainan terlihat semakin rapi, serangan dibangun dari lini belakang, umpan-umpan terukur kerap membuat lawan kelelahan mengejar bola, dan di ujungnya, Jin Shraven menanti bak pemburu yang sabar menunggu mangsa. Tak ingin timnya terjebak dalam gempuran Garuda, Nafuzi Zain pun menyiapkan taktik jitu untuk menghadang setiap gelombang serangan. Ia paham betul bahwa bertahan total di GBK bukan pilihan bijak. Tekanan dari puluhan ribu pendukung akan memaksa mental pemainnya goyah jika hanya pasif di area pertahanan, maka opsi serangan balik cepat pun mulai dimatangkan dalam setiap latihan. Beberapa pemain sayap Malaysia dilatih untuk menguasai skema transisi cepat, memanfaatkan celah yang ditinggalkan pemain Indonesia yang terlalu asyik menekan. Nafuzi Zain ingin anak asuhnya bermain cerdas, menunggu momen tepat, lalu melesat memecah konsentrasi barisan belakang Garuda. Bagi sang pelatih, menahan laju Indonesia berarti memaksa mereka keluar dari zona nyaman, dan memancing kesalahan di lini tengah. Di balik kecemasan yang membayang, Nafuzi Zain juga tak mau mengabaikan aspek mental. Dalam beberapa kesempatan wawancara, pelatih berkepala dingin ini mengakui bahwa tekanan mental di GBK bisa membuat pemainnya panik, kehilangan fokus, dan gampang terpancing emosi. Oleh sebab itu, ia menggandeng tim psikolog olahraga, memberikan sesi motivasi tambahan, mengingatkan para pemainnya untuk bermain dengan kepala dingin, hati hangat, dan kaki yang tetap kokoh berdiri. Sementara itu, di kubu timnas Indonesia, suasana justru dipenuhi semangat optimis. Gerald Vandenberg tak mau terjebak dalam euforia berlebihan. Pelatih asal Belanda ini tetap menuntut para pemainnya bekerja keras, fokus, dan disiplin hingga menit akhir. Baginya, bermain di GBK di hadapan puluhan ribu supporter bukanlah beban, melainkan energi tambahan yang harus diolah menjadi kekuatan. Dalam setiap sesi latihan, Vandenberg kerap berdiri di pinggir lapangan sambil memperhatikan detail pergerakan anak asuhnya. Ia memoles setiap aspek, mulai dari pola build up,
penyelesaian akhir, hingga skema bertahan kala diserang balik, Jens Raven menjadi pusat perhatian, namun Vandenberg juga tak lupa meracik variasi serangan lain agar lawan tidak terpaku hanya pada satu titik. Seiring waktu berjalan, kabar persiapan kedua tim pun menjadi bahan pembicaraan hangat di berbagai forum sepak bola tanah air. Media Malaysia memuat berita dengan nada khawatir, menyoroti bagaimana para pemain harus siap tempur di kandang Garuda yang terkenal angker, sementara di Indonesia, para pendukung saling berbalas dukungan di media sosial, membicarakan skor impian, hingga merancang koreografi megah yang akan mewarnai langit Senayan. Para pemain Malaysia yang ditemui awak media pun tak bisa menyembunyikan perasaan gugup mereka. Beberapa mengakui laga di GBK selalu berbeda, tekanan mental, teriakan penonton, dan sorot lampu stadion yang megah menjadi pemandangan yang tak semua pemain bisa hadapi dengan kepala tegak. Namun di balik kegugupan itu, tersimpan tekad untuk mencuri poin di kandang lawan, sebuah motivasi yang justru bisa membuat laga ini semakin sulit diprediksi. Jens Raven, saat diwawancarai usai sesi latihan, hanya melempar senyum penuh keyakinan. Baginya, tidak ada yang berubah, tugasnya tetap sama, mencetak gol dan memastikan Garuda terbang tinggi. Raven tak mau terbuai pujian, ia tahu benar setiap lawan kini mengincarnya, menyiapkan strategi khusus untuk mematikan pergerakannya, namun striker muda ini justru merasa tertantang. Baginya, semakin ketat pengawalan, semakin manis rasanya membobol gawang lawan. Sementara itu, Gral Vandenberg menegaskan bahwa ia tak ingin timnas Indonesia hanya bergantung pada satu nama. Dalam beberapa latihan tertutup, terlihat ia memberi porsi latihan finishing pada pemain sayap dan gelandang serang. Vandenberg ingin skema gol datang dari berbagai arah, membuat lawan kebingungan, dan membuka ruang bagi Jens Raven beraksi di waktu yang tepat. Semakin dekat hari pertandingan, tensi antar supporter pun memanas, tagar dukungan terus bergema di media sosial, grup-grup diskusi sepak bola dibanjiri prediksi skor, video highlight, hingga meme-meme jenaka yang menambah bumbu persaingan klasik ini. Meski rivalitas panas membara, para pendukung kedua negara tetap berharap laga nanti berjalan sportif, penuh drama, namun tetap menjunjung tinggi fair play. Bagi Nafouzi Zain, malam di GBK nanti akan menjadi malam pembuktian, apakah strategi rapatnya mampu membendung gempuran Garuda, atau justru ia harus menerima kenyataan pahit di hadapan ribuan pendukung lawan. Tekanan ada di pundaknya, namun kepercayaan diri juga ia bawa sebagai senjata. Ia percaya sepak bola selalu menyimpan kejutan, dan Malaysia harus siap menciptakan kejutan itu. Gral Vandenberg pun tak kalah bersemangat. Baginya, kemenangan di GBK adalah harga mati. Kemenangan akan menjadi bukti bahwa Indonesia layak diperhitungkan di pentas Asia Tenggara, bahkan di level lebih tinggi. Kemenangan juga akan menjadi hadiah manis bagi para pendukung setia Garuda yang rela datang dari berbagai penjuru negeri, mengibarkan bendera, dan bernyanyi sepanjang laga. Dan ketika peluit panjang nanti dibunyikan, apapun bisa terjadi di atas lapangan. Semua strategi, taktik, mental baja, dan semangat juang akan diuji di 90 menit yang mendebarkan. Jens Raven dan kawan-kawan akan berlari, menekan, dan berburu gol, sementara Harimau Malaya di bawah komando Nafouzi Zain akan menggertakkan taring, berusaha mencuri celah, dan mematahkan euforia di GBK. Apakah Harimau Malaya berhasil menahan gempuran Garuda, atau sebaliknya, timnas Indonesia kembali menorehkan kemenangan gemilang di depan publik sendiri? Semua akan terjawab pada tanggal 21 Juli mendatang, di panggung megah GBK, di bawah sorotan lampu yang menyala terang, diiringi sorak-sorai ribuan supporter yang tak pernah lelah bernyanyi untuk Merah Putih. Sampai detik itu tiba, para pemain, pelatih, dan pendukung hanya bisa berdoa, mempersiapkan diri, dan menjaga asa agar setiap keringat yang menetes di lapangan hijau nanti berbuah manis, karena bagi Indonesia, kemenangan bukan sekadar angka di papan skor, tetapi harga diri, kebanggaan, dan bukti bahwa Garuda tak pernah gentar, terbang tinggi menggapai mimpi, dan membuktikan pada dunia, inilah sepak bola Indonesia yang tak pernah padam.